Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smriti Septianingrum, NIM 70101421292 dari Prodi PAPA. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat penomoran pada dokumen Word di halaman yang berbeda-beda. Dalam dokumen yang berbeda itu biasanya akan terdapat nomor angka 123 atau angka Romawi. Nah, kita akan belajar pada penomoran itu. Dan kedua, kita akan belajar cara membuat daftar gambar, daftar isi, dan daftar tabel secara otomatis. Pertama-tama, kita akan membuat bagaimana cara membuat penomoran yang berbeda dalam satu dokumen Word. Yang perlu kita ketahui ya, jika kita membuat sebuah penomoran, kita harus paham tentang apa itu header dan footer. Header berada di paling atas dokumen, seperti ini. Dan footer berada di bawahnya, yang disebut footer, header dan footer. Nah, setelah kita tahu untuk header dan footer, jika kita harus mengetahui beberapa bagian atau section untuk membuat sebuah penomoran yang berbeda-beda itu. Bisa section pertama, section kedua pada lembar selanjutnya, dan section ketiga pada dokumen selanjutnya. Kita akan membuat beberapa section ya. Di sini saya akan membuat 5 section pada dokumen ini. Untuk halaman awal, kita jadikan section awal atau section pertama. Untuk lembar pengesahan, kita buat menjadi section 2. Caranya, di sini kita masih lihat kan bahwa ini belum ada sectionnya atau masih header. Kita jadikan section dulu. Kita klik kiri paling atas, kita buka menu layout, breaks, dan next page. Kita lihat apakah ada section kedua. Nah, ini halaman awal kita jadi section 1, dan untuk halaman kedua kita jadikan section kedua, atau lembar pengesahan kita jadikan section 2 dan selanjutnya. Section pengesahan, section kedua meliputi lembar pengesahan 2, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Itu untuk section kedua. Nah, untuk section selanjutnya, atau untuk bab 1, kita jadikan section ketiga. Caranya seperti tadi. Kita kiri atas, kita kiri atas, menu layout, breaks, dan next page. Kita lihat apakah sudah jadi section ketiganya. Sudah. Kita jadikan untuk section ketiga. Dan halaman selanjutnya dari bab 1 kita jadikan section 3. Untuk bab 2 kita jadikan section keempat. Caranya masih seperti tadi. Kiri atas, layout, breaks, next page. Lihat. Sudah menjadi section 4 ya untuk bab 2. Dan halaman selanjutnya lanjutan dari bab 2 juga masih section 4. Bisa dilihat kan section 4, section 4. Nah, untuk bab terakhir atau bab penutup, kita jadikan section 5. Seperti tadi caranya. Menu layout, breaks, dan next page. Kita lihat. Ya, sudah jadi section 5 ya untuk bab 3 penutup. Nah, bisa kita lihat, kita cek kembali ya. Dari halaman awal, kita sudah jadikan ini section pertama. Lembar pengesahan 1, section kedua, dan selanjutnya section 2, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar menjadi section 2, dan bab 1 menjadi section 3. Bab 2 menjadi section 4, dan bab 3 menjadi section 5. Nah, setelah kita membuat sebuah section untuk beberapa halaman, selanjutnya kita akan membuat penomorannya. Kita mulai dari section kedua ya, dari lembar pengesahan 1. Di lembar pengesahan 1, kita membutuhkan nomor Romawi yang berada di bawah tengah.
Kita pencet dulu, kita jadikan sampel posisi ini dinonaktifkan saja. Karena selanjutnya kita akan itu ya, kemudian aktifkan template-nya di fotonya juga dinonaktifkan. Kan sudah di section kedua sudah nonaktif untuk SAM previousnya. Kita klik pada bawah, kita masuk menu page number, bottom of page yang line number 2. Nah, kita di sini angka 10 ya, kita bisa edit pada page number, format page number formatnya kita jadikan Romawi dari 1 ya. Kita mulai dari 1. Nah, oke. Nah, sudah jadi ya. Ini kita sudah jadikan Romawi pada halaman Romawi pada section 2-nya. Jadikan. Nah, ini kosong tidak apa yang mungkin ya. Kita bisa edit lagi. Nah, untuk bab 1 kita membutuhkan halaman dengan angka biasa atau angka Arab biasanya disebutnya. Jadi kita bentukkan sampel fokusnya tetap dihapus. Kan udah kan kehapus, jadi tetap dihapus. Hapus untuk bab 1. Untuk bab 1-nya dihapus ya, untuk language service-nya. Nah, kita bisa membuat ini hapus dulu. Ada yang nyempil. Ya, untuk bab 1 kita membuat penomoran pada di bawah tengah. Kita pencet event first pick. Ini penting untuk bab 1 dikarenakan jika kita mencet event 1 ini, halaman awal ini, section ketiga, dan halaman section kedua untuk selanjutnya akan mungkin berbeda. Contohnya seperti ini ya, contohnya kita number bottom of page pada bulan 1. Nah, bisa kita lihat kan ini angkanya 10. Nah, kita bisa edit pada number yang seperti tadi, format angka 1, kita mulai dari angka 1. Oke. Nah, sudah bisa di angka 1 untuk bab 1 pendahuluan. Nah, untuk halaman selanjutnya dari bab 1, di sini kan masih kosong kan, tidak ada nomornya. Dikarenakan kita memencet event perspective ini. Jika kita mencet event perspective, nanti selanjutnya pasti akan berbeda halamannya, penomorannya. Kita bisa buat untuk setelah ini kan selanjutnya untuk aturannya kita harus membuat di kanan atas. Page number, kita pilih top of page, kita pilih line number 3. Untuk nomor 2, udah jadi. Kan, sudah jadi. Nah, untuk section 4 ini bisa kita bilang ya, kita harus sama seperti untuk seperti bab 1, kita buat penomorannya seperti angka biasa. Nah, untuk SAM previousnya tidak usah dinonaktifkan, cukup di SAM tetap seperti ini saja. Nah, different perspective-nya sudah otomatis terdapat di bab 2 karena bab 1-nya karena bab 2 juga mengikuti bab 1. Ini biarkan, biarkan. Nah, karena ini mungkin dari Word-nya, kita bisa edit di sini ya. Page number, format page, kita bisa ubah jadi nomor ke selanjutnya, berarti nomor 3 ya. Oke. Nah, sudah ganti nomor 3. Nah, untuk halaman selanjutnya pasti akan mengikuti 4, 5, sampai selanjutnya pasti akan mengikuti penomoran dari bab 1. Nah, untuk bab 3 atau bab terakhir penutup ini, kita kan berada di section 5. Kita harus ganti dulu ini nomornya. Kan dari
8 kita ganti 9. Same prefixnya dihapus saja karena merupakan bab terakhir ya. Hapus. Nah, dihapus saja. Sudah kan kehapus, kita jadikan ini di format page number. Kita jadikan angkanya. Karena penutupnya kita ini adalah saran, berarti cuma angka, karena kita belum buat daftar pustakanya. Kita jadikan ini angka 9. Oke. Nah, jadikan 9 dan 10. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar otomatis untuk sebuah lembar kerja dokumen Word ya. Pertama-tama, kita sudah membuat penomoran kan sebelumnya. Pertama kita buat dulu, untuk kita buat seperti ini. Untuk judul, seperti lembar penghasilan 1, lembar penghasilan 2, kata pengantar, daftar isi daftar tabel, dan bab 1 itu merupakan subjudul untuk akan kita buat menjadi heading 1. Nah, untuk subjudul seperti latar belakang prakerin, latar belakang pembuatan website kunjungan edukasi, dan lain-lainnya seperti selanjutnya ini, kita akan jadikan heading 2 atau subjudul kita jadikan untuk ke heading 2 untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, untuk pertama kita buat untuk judulnya terlebih dahulu ya, ke heading 1. Kita klik kiri ini atas, kita buat heading 1. Nah, kita buat heading 1. Kita buat heading 1 ya. Untuk lembar pengasahan, kita juga buat heading 1. Untuk kata pengantar. Untuk kata pengantar, kita juga buat untuk heading 1. Nah, pengantar itu juga buat heading 1. Daftar isi juga heading 1. Daftar tabel heading 1. Daftar gambar juga heading 1. Bab 1 pendahuluan dijadikan heading 1. Di heading 1 ini kita juga bisa untuk memodifikasi tulisan. Seperti kita akan, maksudnya tulisannya itu kita jadikan sesuai dengan kita, Times New Roman, Calibri, dan sebagainya, untuk ukuran size dan ukuran rata tengah, rata kiri, dan bold. Itu kita bisa jadikan di modif style ini. Nah, selanjutnya kita jadikan bab pendahuluan ini. Kita edit terlebih dahulu agar tidak saat di daftar isi tidak terlalu mepet ya. Kita text warping. Kita buat text warping. Untuk heading 1 sama judulnya. Untuk selanjutnya juga kita buat seperti itu. Heading 1 kita buat layoutnya, text-nya. Mungkin ini sudah jadi heading 1. Kita buat semuanya untuk text wrapping untuk bab 2 dan bab 3. Begitu tetap ya. Ini sudah jadi. Di heading 1 kita buatnya text wrapping lagi. Kegunaan text wrapping itu untuk agar saat di daftar isi tidak terlalu kecampur dengan tabelnya sesuai, tertata rapi. Itu tujuan untuk shopping ya. Udah kan? Kita ini bab 3, kita lihat lagi udah untuk heading 1. Nah, untuk subjudul. Subjudul dimulai dari bab 1 latar belakang prakerin. Ini kita buat untuk heading 2. Kita juga sama. Pada heading 2 juga kita bisa untuk modify, untuk dimodifikasi pada seperti heading 1 tadi. Kita bisa jadikan untuk heading 2, menyesuaikan. Ini juga bisa di heading 2, perumusan masalah, kita jadikan heading 2, tujuan, pemberian, juga kita jadikan heading 2.
Manfaat praktis kita jadikan heading 2. Untuk bab 2 juga kita jadikan ini juga heading 2 ya. Ini juga kita jadikan juga heading 2 ini ada waktu. Jadikan heading 2 juga pada subjudul waktu dan tempat. Untuk tugas selama prakarya juga kita jadikan heading 2. Hasil kegiatan kita jadikan heading 2. Nah, kesimpulan kita jadikan heading 2, hasil kerja kita jadikan heading 2. Nah, setelahnya kita masuk pada lembar baru untuk daftar isi. Nah, ini dulu. Kita masuk ke daftar isi. Kita masuk pada menu Play Preference. Kita masuk pada Table of Contents, Custom Table of Contents. Nah, kita bisa untuk mengedit daftar isi atau memodifikasi daftar isi pada Table of Contents. Kita masuk bisa modifikasi, kita masuk ke heading 1 dulu atau TOC1. Kita modifikasi ya. Nah, untuk modifikasi kita bisa pencet format. Nah, untuk format ini kita bisa untuk mengubahnya pada 3 bagian saja seperti font, paragraf, dan tabs. Untuk font, kita bisa mengganti untuk font Times New Roman, font style reguler, dan size-nya 12. Kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita paragraf. Untuk paragraf. Untuk after before-nya total pitch, untuk length spacing-nya 1,5 saja. Kita pencet OK. Nah, untuk format tabs. Format tabs ini saya akan membuat untuk 1,75 untuk left dan one dan kita set. Ini sudah saya set ya. Dan 13 cm pada arrangement left leader titik-titik kita set sudah. Untuk ketiga left untuk 14 cm untuk ukuran 14 cm kita arrangement right untuk leader 1 ini untuk kata dan kanan kirinya. Kita pilih set, kita pilih OK. Sudah OK, kita bisa pilih OK. Kita masuk pada heading 2 atau TOC2. Modifikasi, kita masuk ke TOC2, modifikasi. Sama seperti tadi, kita bisa mengubahnya pada font, paragraf, dan tabs. Times New Roman 12. Sama seperti tadi ya, kita juga pencet OK. Pencet OK, ini sudah tertera. Font Times New Roman 12 pt, left 1,75, dan spacing 1,5 sp, center 0 pt. Ini juga kita bisa modifikasi ya. Tadi. Kita bisa pencet OK. Kita pencet OK. Nah, di sini sudah tertera daftar isi otomatis yang kita buat tadi dimodifikasi atau ingin kita ubah. Pada lembar pengesahan 1 pada halaman 1, lembar pengesahan 2 pada Romawi 2, kata pengantar dan sebagainya. Kita buat. Kita bisa edit agar lebih rapi. Kita edit ya. Agar lebih rapi dan tertata. Nah, sudah. Ini untuk daftar otomatis.
Untuk daftar tabel, kita juga bisa membuat seperti daftar isi sebenarnya. Nah, untuk daftar tabel ya, kita cari dulu terlebih dahulu daftar tabel yang ada pada Word kita. Di sini tabel saya hanya satu. Nah, ini. Dan kita hanya satu ini, kita pencet. Ada tabel. Kita masuk pada insert caption. Di sini tertera kita tabel. Ini label ya, tabel 1. Bisa edit tabel 1. Oke. Nah, sudah tertera ya, ini captionnya tabel 1. Kita butuhkannya untuk above, untuk atas. Tabel berada pada above flag item atau pada ke atas. Ini kita hapus. Jadi tabel 1 pada jam kerja. Jam kerja. Jam kerja. Kita bisa edit di menu home, kita Times New Roman 12, boot, tulis ini dihapus, tengah. Nah. Ya, kita hapus dulu ya. Kita bisa menu pada menu insert, caption, tabel, boleh tabel dulu, tabel, label, tabel 1. Oke. Berada di above selection item, berada di atas. Kita edit. Jam kerja, tabel jam kerja. Kita bisa edit di Times New Roman 12 input. Ini untuk tabel 1. Untuk edit tabel 1. Pada jam kerja tabel 1. Nah, untuk tabel sudah jadi. Kita masuk pada bagian kosong pada daftar tabel. Kita masuk pada menu reference, insert table figures, tabel 1. Karena tabel saya hanya 1, jadi kita tidak perlu edit untuk modifikasi, karena sudah tertera hanya tabel 1. Kita pencet OK. Sudah tertera ya. Ini kita edit. Oh, salah, jangan di tabs. Nah, kita buat bootnya hapus saja. Ini untuk daftar tabel, karena tabel 1 saya hanya jam kerja, jadi kita buat ya, untuk jam kerja saja. Nah, untuk selanjutnya adalah daftar gambar. Daftar gambar ini, kita seperti tadi daftar tabel, kita cari gambar apa aja yang ada pada Word kita. Gambar pertama saya berada pada bab 2, pada diagram atau struktur organisasi Vertikadikbud. Kita buat, kita cek seperti tadi, masuk menu, insert caption, kita masuk gambar 1, below section item akan berada pada tulisannya akan berada pada bawah.
Jika above dan item itu berdata seperti tabelnya. Below, terpencet OK. Gambar 1.1. Kita seperti keterangan di bawahnya yang merupakan struktur. Kita edit jadi struktur organisasi BPTIK Dikbud. Kita edit. Ada di tengah. Nah, gambar 1 ini sudah berada di tengah ya. Saya ambil untuk gambar selanjutnya pada bab, masih bab jadi bab 2 ya gambarnya. Sekarang masih berada di bab 2 yang tabel tadi. Nah, untuk hasil kegiatan ini sama seperti tadi. Kita insert caption. Sudah tertera gambar 1.2 karena ini juga gambar yang ke-1. Below set item sama. Kita pencet OK. Kita edit lagi. Tulis tampilan awal. Tampilan awal. Kita bisa edit lagi. Ini halaman 12. Nah, kita pencet tengah. Nah, selanjutnya adalah gambar 2 atau gambar 3 pada gambar selanjutnya kita cari. Sama seperti tadi, insert caption, gambar 1.3 sudah benar. Kita pencet tampilan front. Tampilan front. Edit. Gambar selanjutnya. Sebuah gambar kita ginikan ya. 1.4 sama dulu OK. Data pengunjung. Tadi namanya, kurangnya dan sebagainya. Kita hapus saja. Gambar selanjutnya sama gambar 5 OK. Script formulir. Dari Tempsnya Roman 12. Dan untuk gambar terakhir pada gambar titik sedang ini mungkin insert caption C6 OK. Script daftar menu. Script daftar kita edit. Nah, ini untuk gambarnya sudah jadi ya, untuk pada daftar tabel. Kita kembali pada halaman baru, pada tabel gambarnya. Di sini. Seperti tadi, kita masuk menu reference. Ke tabel figures. Gambar 1. Seperti tabel tadi, kita masuk pada menu reference dan masuk ke insert table figures.
pada menu caption. Menu caption isi table figures. Kita masuk pada gambar 1 di sama. Kalau kita ingin untuk memodifikasi atau mengubah, kita bisa jadi seperti tadi untuk modifikasi do times New Roman dan sebagainya. Ini sudah tertera ya untuk berapanya. Bisa edit semua kita. Misalnya untuk format kita font berapa, ini sudah sama 12, oke. Kita masuk ke menu paragraf. Untuk naik 5-nya, oke. Kita masuk pada new tabs. Saya memakai 2,5, 13, 41 pada left, centernya, right-nya, one set-nya, kita sudah saya atur ininya. Oke. Sebelumnya sudah saya set. Oke, dan oke. 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 Nah, jadi untuk daftar gambarnya. Kita bisa jadikan untuk tidak perlu nah, kita bisa edit untuk agar lebih rapi. Nah, untuk daftar isi sudah jadi, daftar isi sudah sesuai dengan nomor Romawi dan angkanya. Untuk daftar tabel hanya 1, dan untuk daftar gambar hanya ada 6 gambar pada Word pada dokumen saya. Kita cek sekali lagi ya untuk penomoran. Dari penomoran dari halaman awal, lembar pengesahan 1 sudah benar jika ada angka Romawi sampai lembar pengesahan 2, pengantar-pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar merupakan pada penomoran angka Romawi. Untuk bab 1 sampai bab 3, bab 1 pendahuluan dari angka 1, bab 2, angka 3, dan selanjutnya berada di atas kanan bawah, kanan atas di tengah bawah, dan kanan atas pada halaman. Untuk gambar, untuk daftar isi dan daftar gambar, daftar tabel. Daftar isi sudah otomatis seperti ini. Untuk daftar tabel hanya 1 dan daftar gambar. Nah, seperti itulah bagaimana kita belajar bagaimana cara membuat penomoran pada halaman dokumen yang berbeda dalam satu dokumen, membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan daftar tabel otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.